Hari ini salah satu pasangan calon, terkhusus 02, calon presiden 02, saya menyatakan bahwa masih adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan institusi kami, Universitas Trisakti. Saya minta kepada Bapak Presiden ataupun calon presiden 02 untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan penghilangan para aktivis 97 hingga 98 dan kasus-kasus HAM lainnya yang berkaitan dengan jabatan pada kala itu. Teman-teman, saya mengajak pada 14 Februari nanti kita akan memilih pemimpin kita, presiden kita yang menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Lebih dari 50% pemilih adalah pemuda, terkhusus kepada mahasiswa. Hari ini harus kita pelajari bersama secara substansial, secara objektif, visi, misi, program kerja, tim di belakangnya, dan lain-lain yang harus kita pelajari sehingga kita bisa memilih dengan bijak. Tambahan dari saya, untuk kita kawal terus pemilu ini, tahun 2024 ini, tolak untuk pemilu yang curang. Kita kawal terus. Jangan sampai ada oknum-oknum yang menyalahi yang konstitusi yang seharusnya. Dan yang terakhir, beberapa waktu yang lalu kita diperlihatkan dan dipertontonkan pelanggaran etik dari presiden kita, republik ini, pada Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak memperlihatkan bagaimana pelanggaran etik yang Bapak lakukan hari ini yang kurang etik, kurang etis pada masyarakat rakyat Indonesia mengenai hal yang kurang baik, etika politik yang Bapak tontonkan hari ini. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit suara dari saudara kita, mahasiswa tersebut, bahwasannya beliau mengatakan paslon nomor 2 Prabowo Subianto Gibran terlibat pelanggaran hak asasi manusia. Memang Prabowo Subianto masih terlibat pada tahun 1997 sampai 1998, terlibatnya 13 aktivis yang hilang dan sampai sekarang tidak kita ketahui. Namun Prabowo Subianto tidak memberikan klarifikasi yang valid. Jadi mahasiswa tersebut mengungkit masalah silamnya Prabowo Subianto. Ya, tentunya saya sebagai rakyat Indonesia, tentunya saya akan mengungkit kasus tersebut. Teman-teman, dimanapun Anda, jangan sampai memilih orang yang tidak taat hukum, yang cacat hukum, yang melanggar kode etik. Teman-teman, menurut saya apa yang disampaikan oleh saudara tersebut sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita tidak salah memilih dalam pemimpin di tahun 2024 ini sampai 2029. Tentunya ketika kita salah memilih, maka kita akan menikmati kesengsaraan. Pilihlah pemimpin yang tidak cacat hukum dan tidak melanggar kode etik, yang tidak melanggar hak asasi manusia. Namun kita banyak sekali mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Gibran dulunya tidak mencukupi usianya masih 37 tahun, tetapi bisa menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Padahal konstitusi sudah menetapkan bahwasannya 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Namun Gibran bermain di sana dan pamannya tentunya sangat benar. Pamannya saja sudah berhenti sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, adiknya ipar Pak Joko Widodo. Kalau bukan Pak Jokowi yang bermain di sana, kalau bukan adik ipar Pak Jokowi yang bermain di sana, mungkin sampai sekarang bahwasannya Gibran tidak lolos dan tidak diberikan karpet merah dan tidak diberikan tiket untuk menjalani cawapres sebagai Prabowo Subianto. Tetapi inilah strategi Prabowo Subianto yang selama ini yang mendekati Jokowi atau keluarga Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, dan bahkan Bobi Nasution. Tentunya teman-teman, inilah strategi-strategi cawe-cawe mereka. Menurut saya, apa yang disuarakan mahasiswa tersebut sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita tidak terjerumus dengan pelanggaran HAM. Cacatnya hukum sekarang, memang situasi politik sekarang sangat memanas.
karena adanya permainan cawe-cawe Pak Jokowi yang saat ini yang diketahui oleh masyarakat yang semakin terbuka. Bagaimana tanggapan teman-teman melihat ketidaknetralan Pak Jokowi saat ini? Bagaimana tanggapan teman ketika Prabowo masih terlibat 13 aktivis yang kasus 1997-98? Apakah teman-teman mau dipimpin oleh seperti itu? Tentunya saya pribadi pun tidak mau dipimpin oleh orang seperti itu. Bahkan saya akan lebih tegak lurus kepada Ganjar, karena Ganjar tidak pernah cacat tentang hak asasi manusia. Dan bagaimana juga Ganjar sangat terbukti soal kinerja dan sangat mengayomi masyarakat. Beda dengan paslon nomor 2 yang secara langsung, yang secara terang-terangan mereka melanggar hukum, yang sudah mengacak konstitusi, yang sudah mengacak Mahkamah Konstitusi. Apakah itu fair atau elit? Tidak, teman-teman. Kalau kita lihat secara langsungnya bahwa itu tidak etis, sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi menurut saya pemimpin seperti itu tidak layak memimpin NKRI ini. Jadi teman-teman, carilah pemimpin yang emang tegak lurus kepada konstitusi, yang tegak lurus kepada hukum. Menurut saya, apa yang dikatakan selama ini Pak Jokowi, dulunya memang kita dengar bahwasannya dia mendukung Ganjar Pranowo, tetapi malah berpaling kepada Prabowo Subianto, malah mendukung Prabowo Subianto. Inilah yang terjadi situasi politik saat ini, teman-teman. Tidak fair menurut saya. Teman-teman, dimanapun Anda berada, kalau ada pun yang memberikan suap untuk memilih salah satu paslon, jangan terima. Karena itu hanya semata, tapi lihatlah latar belakangnya. Kalau ini emang cocok menjadi pemimpin atau tidaknya, teman-teman menentukan. Bukan mereka, bukan dari partai, bukan dari parpol lainnya, tetapi kitalah yang menentukan pemimpin kita, karena kita lah yang menentukan siapa yang menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka setiap calon harus kita gali informasi agar kita mengetahui apakah ini menjadi pemimpin atau tidaknya, kitalah yang mengetahukan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mahasiswa tersebut, bahwasannya paslon nomor 2 masih terlibat kasus pada tahun 1998. Itu Prabowo Subianto, yang saat ini tidak kita ketahui apa klarifikasi yang valid dengan dia. Teman-teman, kita harus mengetahui, jadi jangan salah pilih. Apalagi ketika kita salah memilih, maka kitalah yang menikmati kehancuran. Maka kitalah yang akan menikmati kesengsaraan. Menurut saya, Ganjar Mahfudlah yang sangat tinggi dan sangat integritas dan sangat konsisten dalam konstitusi, dan tidak pernah terjerat kasus dan tidak pernah terjerat apapun. Menurut saya, apalagi Pro Mahfud adalah sebagai mantan konstitusi. Ya, tentunya dia taat, dan sekarang juga dia sudah keluar dari kabinet Pak Jokowi yang hanya ingin membongkar data-data atau cawe-cawe Pak Jokowi yang bermain saat ini. Menurut saya, kepanikan Pak Jokowi saat ini udah salah satu titik terendah. Karena kalau kita lihat, Ahok sudah keluar. Ahok ini adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia politik, karena Ahok dia akui tegas dan belak-belakan secara ngomong dan sangat jujur. Takutnya nanti Ahok jujur apa yang ditutup-tutupi selama ini tentang Pak Jokowi. Saya menyukai sosok seperti Ahok tersebut karena integritas sangat tinggi dan sangat konsisten dengan perkataan. Dan Gibran sekarang sedang dikualifikasi karena pelanggaran kode etik di MK. Ya, wajar saja. Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. MD 2045 melaporkan. Teman-teman, berikanlah yang terbaik di tanggal 14 Februari 2024. Tentukan pilihanmu. Terima kasih. Salam kembali.